Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita terhadap soal SNBT Literasi Bahasa Inggris tahun 2026. Kali ini kita memasuki paket kedua part pertama. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Baiklah, mari kita bahas. Pertanyaannya adalah, who posted the negative effect of procrastination on their lives? Ada kata kunci negative effect, procrastination, dan their lives. Kita hapuskan ketiga kata kunci ini. Dari Valenius, ini kata kuncinya lead to stress, guilt, or rushing. Tapi tidak disebutkan tentang pengalaman dia sendiri sehingga salah. Kemudian yang dari Ordinary Little Body, intinya pada set daily goals and break tasks into smaller steps. Ini tidak dibahas tentang negatif efeknya. Kemudian yang by Ziza, sudah ada kata kunci made me anxious, hurt the quality of my work. Ini pas sehingga betul. Kita simpan by Ziza. Lanjut untuk Patleo, dia membahas others, orang lain. Kemudian easily time slip away, waktu yang cepat sekali berlalu. Stress tends to build. Tapi yang dibahas itu merupakan pengalaman dari orang lain, bukan dari pengalaman dirinya. Sehingga Patleo ini bukan. Bagaimana dengan Oh May Here? Dia menyebutkan it made me feel like I'm not growing or improving. Itu merupakan pengalaman dia sendiri. Dia menyebutkan tidak bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Sehingga ini betul. Kita ada tambahan Oh My Here. Kemudian yang punya Licin, dia membahas tentang try an app yang dinamakan Focus Keeper. Tentu ini berlainan dengan topiknya. Kita bisa menyimpulkan jawaban yang paling betul adalah yang D. Soal nomor 2, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. The word can in Valenius post is used to express a blah blah blah. Kata kunci yang muncul adalah kata can dalam postingannya si Valenius. Mari kita lihat pada postingannya dia. Kata can ini artinya bisa. Coba kita cek pada kalimat yang menyertainya. Can lead to stress, guilt, or rushing to finish things. Betul sekali. Can ini artinya dapat. Dari pilihan A sampai E, yang paling mendekati adalah possibility. Bisa atau mungkin. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Ini arti pilihan yang lainnya. Kita lanjutkan nomor 3. Silakan dikerjakan. Mari kita bahas. Pertanyaannya adalah, which of the following issues is stated at the beginning of the thread? Kata kunci yang nampak, issues, permasalahan yang stated, dinyatakan, the beginning, di awal. Sehingga itu mengacu pada postingannya si Valenius. Apa yang dia bahas? Cukup banyak. Dia menyatakan bahwasannya orang-orang akan merasakan efek dari procrastination. Ada kata kunci, it's easy to delay tasks. Dia juga membahas tentang procrastination bisa membuat orang untuk menjadi stres, merasa bersalah, dan terburu-buru. Namun yang perlu diperhatikan, itu hanya penjelasan-penjelasan. Di akhir, dia menyatakan, what did you guys do to overcome procrastination? Apa yang kalian lakukan untuk mengatasi kemalasan? Sehingga
Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Asking for suggestion to beat procrastination. Kita lanjutkan soal nomor 4. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Yang ditanyakan pada nomor 4 adalah the passage is mainly concerned with. Mainly concerned with. Ini yang ditanyakan adalah ide pokok. Kita lihat dari pilihan-pilihannya. Social proof, bukti sosial. Social disorder, kekacauan sosial. Daily behavior, perilaku keseharian. Sustainable behavior, perilaku berkesinambungan. Dan acceptable culture, budaya yang bisa diterima. Untuk bisa mengetahuinya, kita perlu memahami ide pokok keseluruhan paragraf. Kita bisa menggunakan teknik yang dinamakan dengan skimming, yaitu membaca cepat untuk mendapatkan ide pokok. Gunakan kata kunci yang itu berpengaruh dalam pemaknaan suatu kalimat dan paragraf. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Kata kuncinya adalah social norm atau norma sosial. Social norm are the implicit social rules that govern behavior within a community. Norma sosial adalah peraturan sosial jelas yang mengatur perilaku suatu masyarakat. Norms are not directly established. Instead, they develop over time as people go about their daily behavior. Norma-norma itu tidak langsung dibuat, tetapi terbentuk dari waktu ke waktu ketika orang-orang berperilaku sehari-hari. Kalimat-kalimat selanjutnya merupakan penjelas dari social norm. Begitu juga yang social norm differ depending on the group of people, community, or culture. Dilanjutkan dengan people are constantly looking for social proof. Orang-orang secara terus-menerus mencari bukti-bukti sosial. Kita menemukan kata kunci kedua, bukti sosial. To guide their own behavior, yang itu akan memandu perilaku mereka. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa paragraf 1 membahas tentang penjelasan norma sosial dan bukti sosial. Paragraf kedua, in relation to social norm, one of the big challenge we face is creating a sustainable culture where so many unsustainable actions are considered perfectly normal and even something to strive for. Ada kata kunci challenge yang artinya tantangan, kemudian sustainable culture, budaya berkesinambungan, yang where so many unsustainable bla 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 itu merupakan penjelas dari budaya berkesinambungan. Untuk perilaku yang berkesinambungan kita bisa menemukan dalam teks sustainable behavior such as buying second hand or taking short showers on the other hand are often seen as lower or undesirable in status. Ini merupakan kata kunci yang selanjutnya dan yang diberi tanda kuning itu bahwasanya contoh perilaku berkesinambungan adalah memberi barang-barang second atau mandi dengan singkat. Nah, itu dianggap perbuatan yang kurang disukai atau statusnya kurang bagus. Sehingga kita bisa merangkainya bahwasanya paragraf kedua ide pokoknya tentang tantangan budaya dan perilaku berkesinambungan, yang itu merupakan adanya resistensi atau ketidaksukaan sebagian orang terhadap perilaku yang sebenarnya baik tersebut. Di paragraf ketiga, social norms create opportunities for change. Kata kuncinya adalah change yang artinya perubahan. For one thing, they are dynamic and constantly shifting. Jadi, norma sosial menciptakan kesempatan untuk perubahan. Pada satu sisi, norma-norma tersebut merupakan dinamis dan secara berkesinambungan itu bisa berubah. The goal for those of us who want to bring about a more sustainable society is to quickly bring sustainable behavior. Tujuan dari sebagian dari kita yang ingin membawa sustainable society, masyarakat yang berkelanjutan adalah membawa dengan cepat perilaku-perilaku yang berkesinambungan.
Kata kunci yang kedua adalah perilaku berkesinambungan. Untuk digunakan apa? Nah, yang selanjutnya itu merupakan penjelasan. Into the realm of normal. Pada dunia yang lebih luas atau dianggap normal. Apa itu yang normal? Yang acceptable and something people aspire to. Yang bisa diterima dan orang inginkan. Jika kita rangkum, maka ide pokoknya adalah perubahan perilaku berkesinambungan menjadi normal, yang itu bisa dilakukan dan dianggap hal yang biasa oleh sebagian besar orang. Maka kita review dulu dari paragraf pertama, ide pokoknya penjelasan norma sosial dan bukti sosial. Paragraf kedua, tantangan budaya dan perilaku berkesinambungan. Sedangkan yang terakhir, perubahan perilaku berkesinambungan menjadi normal. Pada pertanyaan keempat, the passage is mainly concerned with. Ide pokoknya itu apa? Hal apa yang dibahas secara garis besar? Kita garis bawahi bahwa yang sering dibahas itu terkait dengan perilaku berkesinambungan. Dari pilihan A sampai E, yang paling tepat adalah yang D, perilaku berkesinambungan. Nomor 5, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Pertanyaannya adalah, based on the text, the word disapproval in line 6 means, berdasarkan teks tersebut, kata disapproval artinya fokus ke sini dan kita lihat dari pilihannya terlebih dahulu. Bad feeling merupakan perasaan buruk, unacceptable feeling, perasaan yang tidak bisa diterima. Unsustainable behavior, tindakan yang tidak berkesinambungan. Un, itu artinya tidak, unsustainable. A different opinion, pendapat yang berbeda. A negative opinion, pendapat negatif. Kita lihat di teksnya ya, ini paragraf pertama. Kata yang dimaksud adalah disapproval. Kita lihat kata-kata di sekelilingnya untuk bisa menentukan arti yang paling pas. Di sini kita bisa melihat what is considered fully normal, even admirable, in one group may be met with disapproval in another. For example, offices with casual dress is normal versus offices where everyone must wear a suit. Dari sini artinya adalah apa yang dianggap normal di suatu kelompok bisa dianggap disapproval di kelompok yang lainnya. Contohnya seperti penggunaan pakaian santai di kantor atau penggunaan jas di kantor. Dari sini disapproval itu terkait dengan ketidaksetujuan. Kita lihat kembali dan inilah pilihan-pilihannya dari pilihan A sampai E. Pilihan yang paling tepat adalah yang E, pendapat negatif. Nomor 6, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Yang ditanyakan pada nomor 6 adalah, according to the author, how is sustainable behavior acceptable and desirable? Berdasarkan pendapat dari penulis, bagaimana suatu perilaku bisa dianggap diterima dan diinginkan. Informasi tersebut bisa kita temui pada paragraf yang terakhir. The goal for those of us who want to bring about a more sustainable society is to quickly bring sustainable behavior into the realm of normal, acceptable one, and something people aspire to. Tujuan dari sebagian dari kita yang menginginkan agar suatu masyarakat itu berkesinambungan adalah dengan secepatnya membawa perilaku berkesinambungan ke dalam dunianya orang-orang yang normal, yang itu diterima secara umum. Kemudian caranya bagaimana? Di sini dijelaskan bahwasanya we need to give people evidence, social proof that sustainable behavior is acceptable and desirable. Kita perlu memberikan kepada orang-orang suatu bukti-bukti sosial dari pilihan A sampai E yang itu menunjukkan adanya bukti sosial adalah yang D, by providing proofs to society. Nomor 7, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kita bahas, how are ideas in paragraph 1 and 2 related? Bagaimana hubungan antara paragraf 1 dan paragraf kedua? Untuk bisa mengetahui hubungan tersebut,
kita perlu mencari ide pokok kedua paragrafnya. Paragraf pertama, kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama. Technology tools can help educators make and strengthen home-school connection. Peralatan teknologi dapat membantu para pendidik untuk memperkuat hubungan antara rumah dan sekolah. Kemudian pada kalimat-kalimat yang selanjutnya, ini sifatnya lebih ke penjelas. With technology as a means of sharing information and communication with one another, early childhood educators have an opportunity to build stronger relationship with parents. Dengan teknologi sebagai sarana untuk sharing informasi dan komunikasi dengan satu sama yang lainnya, para pendidik anak usia dini punya kesempatan untuk membuat hubungan yang lebih kuat dengan orang tua. Early childhood educator always have had a responsibility to support parents and families by sharing knowledge about child development and learning. Para pendidik anak usia dini punya tanggung jawab untuk mendukung orang tua dan keluarga dengan membagikan pengetahuan tentang perkembangan dan belajarnya anak. Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya ide pokok pada paragraf pertama adalah teknologi bisa membantu para pendidik untuk membuat dan memperkuat hubungan antara rumah dengan sekolah. Yang itu artinya guru dengan wali murid. Kemudian pada paragraf yang kedua, kalimat pokoknya ada di kalimat pertama. Technology tools such as smartphones, mobile devices, and apps offer affordable ways for busy family members to communicate with their child's teachers and caregivers. Peralatan teknologi seperti smartphone, mobile devices, dan aplikasi menawarkan cara yang murah bagi keluarga yang sibuk untuk berkomunikasi dengan guru dan pengasuh anaknya. Pada kalimat-kalimat yang selanjutnya, sifatnya lebih ke penjelas. Internet-based communication tools offer new opportunities for video calling and conferencing when face-to-face meetings are not possible. It can connect children to other family members who live at a distance. Komunikasi berbasis internet menawarkan kesempatan untuk video calling dan konferensi ketika pertemuan tatap muka tidak memungkinkan. Itu bisa menghubungkan anak-anak dengan anggota keluarga lain yang tinggal jauh. Dari sini, terdapat contoh dari penggunaan teknologi, yaitu komunikasi berbasis internet. Di kalimat pertama disebutkan contoh yang lain seperti ada smartphone, mobile devices, dan aplikasi. Ide pokok pada paragraf yang kedua ini adalah contoh-contoh perangkat teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi antara guru, orang tua, dan anak-anak. Jika kita hubungkan antara paragraf yang pertama dengan paragraf yang kedua, kita bisa mendapati bahwasanya paragraf yang kedua ini merupakan penjelas dari paragraf yang pertama. Karena di paragraf yang pertama ini disebutkan teknologi bisa membantu para pendidik untuk membuat hubungan yang lebih kuat antara guru dengan wali murid. Perangkatnya apa saja itu dirinci pada paragraf yang kedua. Jika kita kembali ke soal, kita bahas satu-satu pilihannya. Paragraph 2 explain further the idea presented in paragraph 1. Paragraf kedua menjelaskan lebih jauh tentang ide yang disampaikan di paragraf pertama. Kita sudah menemukan jawabannya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu soal nomor 8. Mari kita bahas. Pertanyaannya adalah, the author will apparently agree that. Kelihatannya penulis akan setuju bahwa. Dari yang A, busy family members may offer smartphone and mobile devices to stay in touch with their colleagues. Ini kurang tepat karena yang dibahas itu hubungan antara keluarga dengan guru dan anaknya menggunakan teknologi. Tapi yang di sini malah their colleague. Colleague ini rekan kerja. Pilihan B, educators have a responsibility to demonstrate the effective use of technology and interactive media in parent-teacher communication. Para pendidik punya kewajiban untuk mendemonstrasikan penggunaan yang efektif dari teknologi dan media interaktif dalam komunikasi orang tua dan guru. Kita lihat dari kata kunci yang tersedia. Educator responsibility demonstrates effective use of technology.
Kata kunci tersebut bisa kita temui pada paragraf kedua, khususnya pada kalimat terakhir. Educators have responsibility to parents and families to model effective use of technology, media, and social media that are safe, responsible, and ethical. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya pernyataan dari pilihan B itu betul. Kita coba analisa yang pilihan C. Technology tools are necessary to connect children to other family members who are separated thousand miles away. Teknologi dibutuhkan untuk menghubungkan anak-anak dengan anggota keluarga yang terpisah ribuan mil jauhnya. Kata kuncinya adalah necessary, yang artinya suatu kebutuhan. Apakah ini benar? Mari kita cek pada teksnya. Dalam teks, kita menemukan kata kunci tersebut pada paragraf yang kedua, terutama dalam kalimat ini. It can connect children to other family members who live at a distance. Itu bisa menghubungkan anak-anak dengan anggota keluarga lain yang hidup dalam jarak yang jauh. Dari sini kita memahami bahwasanya dalam teks tersebut yang disebutkan adalah it can connect. Itu menunjukkan kemungkinan bukan suatu kewajiban atau keharusan, sehingga pilihan yang tadi kurang tepat. Pilihan yang D, educators have no responsibility to guarantee that technology tools they use are safe, secure, healthy, and responsible. Para pendidik tidak punya tanggung jawab untuk menjamin bahwa peralatan teknologi yang mereka gunakan itu aman, terlindungi, sehat, dan bertanggung jawab. Kata kuncinya adalah no responsibility, guarantee, safe, secure, healthy, responsible. Dalam teks disebutkan bahwa educators have a responsibility. Para pendidik punya kewajiban untuk menggunakan model efektif penggunaan teknologi yang aman, bertanggung jawab, dan etis. Oleh karena itu, maka pilihan jawaban yang D itu salah. Kita lanjutkan di pilihan E. The effectiveness of technology and media use in class by educator is the only factor determining the success of parent-teacher communication. Penggunaan secara efektif teknologi dan media adalah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan komunikasi antara orang tua dan guru. Kata kuncinya adalah the only factor, faktor satu-satunya, yang menentukan keberhasilan komunikasi antara guru dan orang tua. Mari kita coba paskan dengan yang di teks. Keterangan itu bisa kita temui pada paragraf pertama, terutama di kalimat pertama. Technology tools can help educators make and strengthen homeschool connection. Peralatan teknologi bisa membantu para pendidik untuk membuat dan memperkuat hubungan antara sekolah dan rumah. Perhatikan kata kunci can help, bisa membantu. Sehingga tidak tepat bahwasanya teknologi itu merupakan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan komunikasi. Nomor E tidak tepat.